Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan saya di live pagi ini. Ya, kebetulan saya memberitahu bahwa ada sebagian mesin daripada WFC sudah datang, namun WFC ini untuk yang waiting list. Jadi mungkin yang untuk konsumen yang mau ready sekarang mendadak mau beli, kami belum bisa layanin karena ini sesuai dengan waiting list. Nah, begitupun juga ini untuk sebagian ini juga untuk yang waiting list kita kirim sesuai dengan alamat yang dipesan, akan kami di hari Senin ya kita mulai MIPI untuk dibagi-bagi ya. Ya, ini sekali lagi saya mau jelaskan masalah mesin printer ini. Beberapa kali saya kontenkan ya, dan saya sampaikan sama konsumen bahwa untuk sekarang nih era fotokopi sudah mulai sedikit mulai sudah menurun. Yang sekarang justru ulang-ulang saya, yang sekarang masih belum memiliki mesin printer yang 15160 ini harusnya segera sudah mengalihkan perhatiannya kepada mesin ini. Karena fungsinya mesin ini luar biasa, kecil tapi memberikan banyak fungsi. Omset yang sangat besar. Ya, ini karena kita menjual mesin ini sudah banyak sekali, sudah di atas 400 lebih. Ya, jadi ya mereka rata-rata sudah merasa memiliki yang memiliki mesin ini sangat terasa keuntungannya. Nah, mungkin ada sebagian orang, kenapa Sinajaya nggak mau jual yang serbuk? Atau mungkin kok Sinajaya kok kayaknya kurang memahami mesin daripada mesin fotokopi serbuk. Justru saya memahami mesin fotokopi serbuk ini itu sebetulnya tidak memberikan keuntungan yang diharapkan. Karena yang terutama itu mesin bukan baru ya. Umumnya itu mesin rekondisi. Kedua, itu rata-rata yang pakai mesin itu banyak sekali yang mesinnya itu tidak berfungsi sekarang. Ya, daripada kenapa tidak berfungsi? Karena banyak yang mungkin terkendala oleh spare part. Biaya tinta sama biaya tinta ya, biaya tinta juga sangat tinggi karena mereka serbuk. Itu serbuk berapa 1 kilo? Mereka jualnya gimana? Rata-rata satu set itu di 1 5 tabung juta warna sampai 6 juta satu set ya. Satu warnanya bisa sampai ada yang kalau yang ori mungkin 1 juta sekian. Satu warna. Ya, satu warnanya. Ya, sekarang kalau 4 warna udah berapa? Mau 5 juta kan? Iya. Atau ada sebagian mungkin yang itu kemasan berapa itu? Isi 1 kilo. 1 kilo kemasannya. Nah, jadi bayangin aja itu satu set harus 5 juta sekian mungkin ya. Ya. Ya, mungkin mendekati angka 6. Kalau pakai SC-ink Cukup 600.000. cukup 600.000 saja itu sudah mendapatkan 1 set. 1 kilo lagi. Nah, isi 1 kilo ya, 1 liter. Nah, inilah ini. Dan hasilnya saya bolak-balik memberikan satu perbandingan. Silakan kita lihat, bandingkan hasilnya. Coba yang begitu Jadi hasil lembarannya juga Pak ya, Pak Hari, coba yang bisa menguasai, coba ini kasih edukasikan sama ini. Coba satu orang pegang kamera. Baik, di sini kita sudah print dari berbagai toko ya langsung. Kita print dari yang sama filenya. Yang sama filenya. Dari mesin-mesin laser yang mungkin umum beredar di tempat percetakan dan fotokopian ya. Nah, kita lihat di sini yang
salah satu daripada mesin hasil print apa nih, Xerox C70 di photo paper glossy ya. Ini kebetulan yang ngeprint Saya. salesnya ini ya. Ya, kebetulan Nggak usah sebut tokonya. Ya. di lapangan saya ada juga yang pakai Xerox Oke, yang tipe ini ya. C70. Baik, biar cepat kita lihat. Ini kita perbandingkan dengan hasil SJ Ink. Sama di photo paper glossy juga. Bisa rekan-rekan lihat hasilnya di sini. Langsung kita shoot dulu kamera fullnya. Yang naga di sini. Ini harusnya di sana tadi. Biar Di meja sana yang lebar. So, nah, lebar. Angkat semuanya. Yang nggak penting angkat. Angkat dulu. Ini angkat dulu. Baik, sekali lagi kita lihat ya. Perbedaan hasil print dengan menggunakan mesin laser dan toner serbuk, dan ini adalah menggunakan mesin print yang menggunakan tinta jenis SJ Ink tipe dye. Nah, bisa rekan-rekan lihat di sini perbandingannya. Nah, ini kita satu-satu dulu. Nah, ini dari sisi warna bola, ya, bisa rekan-rekan lihat. Ini cenderung lebih ke gelap atau ke matte gitu ya. Sementara ini yang SJ Ink punya, yang tipe dye, bisa rekan-rekan lihat hasilnya sangat real, sangat nyata dari sisi bentuk bolanya. Nah, ini dari kulit-kulit bolanya, boleh dideketin. Nah, ini dari bola tenis, bisa lihat rekan-rekan lihat dari warnanya. Nah, ini warna kayak semacam stabilo itu muncul ya, keluar. Juga dari bulu-bulunya. Boleh dideketin. Nah. Ya, coba yang itu. Oke, ke atasin lagi. Dan masih banyak lagi beberapa bagian yang sangat signifikan perbedaannya, jauh sekali. Dari sarung tinju aja. Nah, ini sarung tinju merahnya dapat banget. Sementara yang hasil print Xerox C70, nah ini agak gelap, agak butek. Baik, nah dari warna kuningnya juga kelihatan banget ya. Ini sama ini, bisa lihat. Sekali lagi ini SJ Ink, ini Xerox. Bisa rekan-rekan lihat dari warna kulit, sangat signifikan sekali, hasilnya jauh berbeda. Padahal ini hanya menggunakan tinta cair ya, SJ Ink tipe dye. Sementara yang itu menggunakan serbuk, yang harganya tadi sudah disebutkan sama Pak Hasan, untuk satu setnya bisa mencapai 5-6 juta. Sementara untuk yang SJ Ink dia di kisaran 600.000 untuk 4 liter, masing-masing warna 1 liter. Jadi 4 liter itu hanya 600.000, tapi hasil bisa rekan-rekan lihat jauh sekali di kertas photo paper. Nah, ini selanjutnya juga kita bisa lihat ini perbandingan untuk pengeluaran cahaya warna ya, warna daripada gold seperti ini. Nah, bisa bandingkan dengan yang sama tadi Xerox C70. Warna emasnya kurang keluar ya, bukan kurang keluar, bahkan lebih cenderung ke coklat. Lebih cenderung ke coklat, jadi bukan ke gold. Harusnya aslinya kan ini gold. Nah, seperti itu gold ya. Dari sisi warna, nah ini dari sisi warna bisa rekan-rekan lihat di sini ada semacam rambutnya ini ya, jenggot. Sama ini sekali lagi SJ Ink yang ini, dan ini adalah Xerox. Jauh sekali dari sisi keluarnya warna segala macam untuk hasilnya. Baik, itu dari Xerox. Ada lagi nggak yang laser bis rekan-rekan ngeprint kemarin? Ini dari Konica. Nah, ini ada Konica juga. Dari Konica. Sebentar. Oke, di dulu yang Xeroxnya. Nah, ini Konica. Ini yang Konica. Nanti kita bareng-bareng disatuin semua ya. Ini kita perbedaan dulu sementara. Nah, ini Konica tipenya apa? Press C1070, sama di photo paper juga bahannya. Perbedaan tidak terlalu jauh, bahkan bisa dikatakan
hampir sama. Ini identik sekali kalau ini. Nah, ini bagus nih Konica nih. Bagus. Harganya tuh. Nah, ini bagus, jujur aja kalau kalau saya katakan bagus karena ini mendekati dari sisi warnanya. Nah, ini mendekati hampir sama dengan file yang sebenarnya. Stabilonya dapat dia yang Konica, yang SJ ya sama lah, hampir sama. Coba dijauhkan sedikit. Tuh, hampir sama. Hitamnya kena. Hitam hampir sama, tapi jujur ini lebih gelapan, yang lebih dapat hitamnya, lebih dapat yang SJ Ink. Kalau hitamnya SJ Ink lebih hitam. lebih hitam, Pak. SJ Ink lebih hitam dia. Ini agak-agak ini, tapi ya kalau sekilas sih identik ya, Pak ya. Cuman kalau memang misalkan kita lihat di dekat-dekat kayak gini, memang ini agak ngemet yang Konica, soalnya dia serbuk. Ini cenderung ke glossy. Padahal ininya sama ya, photo paper tipe yang glossy. Nah, Ya. itu sedikit mungkin memberikan penjelasan masalah hasil perbedaan daripada hasil setelah di print. Sekali lagi, ini bukan karena mesin, ya. Ini ulang-ulang saya. Jadi jangan pikir kalau hasil ini adalah hasil daripada mesinnya. Mesin itu ada kontribusinya ada, perannya ya. Cuman kurang lebih ya 30%-an. Ya. Sisanya itu tergantung tintanya yang baik apa enggak. Nah, satu contoh, Epson umpama ini diisi tinta yang lain, hasilnya juga mungkin juga tidak akan seperti yang SJI. Yang barusan dilihatin ya. Nah, sedangkan yang pakai, kalau ngomong aturan pakemnya fotokopi atau mungkin ini, yang pakai serbuk harusnya lebih bagus dibandingkan yang pakai tinta cair. Ya, aturannya. Harusnya. Harusnya. Tapi nyatanya ini kita dapat sampel-sampel ini kan dari pasar, bukan buatan dari Sinajaya. Ini nota-notanya ada. Nota-notanya ada, tapi nggak usah dilihatin nama tokonya. Jadi kita ngeprint sengaja ya. Saya ngeprint di beberapa toko, ingin tahu gimana hasil itunya apa. Ini. Jadi jangan disebut ini editan terus settingan daripada Sinajaya untuk mengunggulkan produknya. Tidak, ini buktinya ada print-printan sama orang. Di mana kita ngeprint segala macam kita ada. Mesin ratusan juta juga iya. Kalau isi tintanya. Mesin yang ratusan juta dikasih tinta yang jelek, sama aja jelek. Jelek, betul. Tapi kalau tintanya bagus, ya otomatis. Satu contoh, ada kelebihan daripada Konica. Itu sangat mirip dengan SJI. Tapi harga tintanya berapa? Harga mesinnya berapa? Mesinnya juga ratusan juta. Ya. Jadi kalau bagus nggak aneh ya Pak? Ya, justru kalau jelek malah bingung saya. Ya, karena dia harga ratusan juta, tintanya juga puluhan juta, kasarannya 5-6 juta. Ya kalau bagus menurut saya nggak aneh. Nggak aneh, betul. Iya kan? Tapi investasinya berapa? Kalau ini dengan perbandingan mungkin 1%-an lah kurang lebih, ya kita kalah daripada harga kualitas daripada mesin yang ratusan juta. Tapi dengan invest hanya 20 sekian juta bisa mendapatkan kualitas hasil yang seperti ini udah luar biasa. Jadi sekali lagi bukan mesinnya ya. Ini jangan salah. Nanti ini pemahamannya seperti orang, kalau head bisa rusak nggak? Nah, ini juga pemahaman yang keliru. Betul. Jadi kalau mesinnya bagus, ditunjang lagi tintanya bagus, hasilnya akan jadi bagus. Jadi kalau mesin itu dia tuh sebetulnya mesin tuh kalau kayak Epson dia setiap tipe mempunyai karakter warna sendiri-sendiri. Jadi misalkan kalau yang kecil-kecil dia lebih dominan ke semu-semu merah kayak gitu. Tapi memang kalau yang perfect ini perfect L15160 dia real warnanya. Makanya hasilnya seperti tadi. Nah, keduanya mungkin orang-orang tanya kenapa Sinajaya nggak mau jual yang serbuk. Mesin serbuk maksudnya. Yeah. Kalau itu menguntungkan untuk kopi center, konsumen, saya jual.
Tapi kalau tidak menguntungkan, saya nggak akan jual. Hanya menguntungkan SD. Hanya menguntungkan SJ aja, saya nggak akan jual. Betul, Pak. Ya karena dalam ilmu dagang harus ada timbal balik kedua belah pihak. Nah buktinya sekarang apa? Banyak sekali yang menggunakan serbuk ini. Sekali lagi saya, biar jelas ya, biar nanti jangan saya ngomong belepotan. Banyak sekali sekarang yang pakai mesin serbuk, mesinnya itu tidak berfungsi. Betul. Ya banyak di lapangan. kemarin. Coba ada nggak yang ini? Waktu mau cari sampel ini Pak, Iya. banyak di lapangan yang akhirnya didiemin begitu aja sih mesinnya. Alasannya? Biaya servis buat ininya mahal-mahal partnya sih ya. spare partnya. Biaya perpanggilan juga bisa nyampe 1 juta. Sama Kalau teknisi di komunikasi. lapangannya juga masih belum begitu. Menguasai, ya kan? Mahal Nah, biayanya, Pak. nah itulah mungkin yang justru yang udah beli mesin yang serbuk tadi itu banyak sekali yang menyesal. Dan banyak juga konsumen yang saya tanya, kan Bapak udah beli, udah punya mesin yang serbuk, ya? Aduh Pak, partnya Pak susah, teknisinya juga belum terlalu menguasai. Ketiganya masalahnya apa? Tintanya, itu harganya mahal. Listriknya juga, Pak. Listrik juga, ya masuk ribuan watt ya seperti Ya, itu. ribuan, Pak. Ya, jadi itu juga serba perhitungan itulah. Listrik ini 18 watt. Dari maintenance daripada satu jajannya sangat kecil. Terutama ada, nah ini yang sibuk beli di online, silahkan sibuklah di situ. Ya, begitu kamu kena masalah, ya udah kelabakan. Betul. Makanya yang masuk mesin ke sini, saya selalu cek nomornya ada nggak. Takut dia beli di orang lain, di servis di tempat kita. Ini admin harus ingat. Ya, nomor serinya. Nomor jadi serinya. kita tidak bisa ditipu-tipu ya, Pak ya. Ya, nomor serinya di Meskipun sini. Ya, walaupun misalnya nih, dia beli satu di sini, satu lagi beli di online. Nah, terus ada rusak. Nah, dia, ini bawa ke SJ. Nggak segampang seperti itu. Itu nomor serinya kita nomor cek seri, dulu. betul. Dan Ya, itu kalau sampai nggak itu ada kita nomor juga serinya, program. kita tolak. Karena kalau gitu repot dong. Ya, orang beli yang dari yang murah-murah, orang yang susahnya kita, kan ya kita juga nggak mau. Sedangkan jumlah daripada spare part itu terbatas. Ya seperti satu contoh, kenapa Sinajaya nggak menyiapkan mesin-mesin yang ratusan juta, yang 200 juta, atau mungkin berapa juta? Saya ini selalu mempelajari pasar. Berapa orang sih yang bisa beli mesin ratusan juta? Terus break even point-nya gimana? Berapa lama? Kapan kembalinya? Kapan kembalinya? Modalnya. Kalau ini, kamu ngeluarin uang 20 sekian juta, Iya. ya. Di mana dia rata-rata counter ya di sini daripada counternya itu rata-rata bisa dilihat 300, 400, 500 ribu counternya. Coba di shoot. Dipakai alas ini kertas ditahan gini biar kelihatan ngegaris. Bukan? Gini-gini. Nah, itu supaya Total Tulis. page ini 449.000. Luar biasa. itu lihat itu nozzle-nya. Nozzle-nya dilihat. Sudah segitu banyak nozzle-nya masih seperti itu. Biasanya masih Yang sempurna. 400.000 ya. 400. Mantap. Ini ada Ya, lagi lebih cepat. 430.000, nozzle-nya juga masih 99% tuh masih mulus. Ini 347.000, nozzle-nya sangat sempurna tuh. Masih sangat sempurna. Ada satu lagi di 400.000. Ini sebagian contoh aja mesin yang udah di servis ini jumlahnya ratusan mesin, bukan 1-2 mesin. Ya jadinya ini yang ini sih. Nah,
yang sudah diservis di sini, bisa dibayangkan, saya kan sampaikan gini, kalau itu di situ total patch-nya 400, nozzle-nya masih begitu sempurna, itu 100.000 sampai 200.000 lembar lagi pun dia akan masih bisa. Bayangkan aja kalau dia misalnya kontainer 300 saja, tambah lagi 200, udah 500. Setengah juta lembar, bro. Ya, itu nggak jumlah sedikit tuh. Ya, bayangin aja kalau dirimkan berapa rim itu. Ya. Sekecil ini mesin bisa memberikan progres yang begitu luar biasa. Saya kembalikan lagi, saya merasa saya tidak bersalah kepada konsumen. Tapi ada yang bilang katanya uangnya kemana? Nah, saya kan kemarin ada yang bilang, iya Pak, konter 400.000 katanya. Uangnya kemana? Kan saya bilang kemarin, Bapak sadar nggak sih? Selama ini fotokopi sepi. Ya, kalau Bapak nggak punya, kalau mesin ini itu 400.000 lembar, berarti kan kurang lebih 100.000 rupiah aja itu udah 400 juta. Ya uangnya nggak kemana-mana, ya pakai anak sekolah, pakai bayar karyawan, pakai makan sehari-hari, pakai mungkin bayar cicilan, mungkin bayar ke dokter, mungkin bantu saudara segala macam. Itu uang dari mana? Sedang mesin fotokopi kamu nggak jalan, atau mungkin jalannya lagi turun. Ya itu ini yang memberikan support. Maka kemarin saya bilang, kalau sekarang nggak punya mesin ini, wah udah tinggalan. Sekali lagi saya, ya ini di live, ya. Jadi jangan mengatakan, oh itu pedagang, itu trik bisnis, itu strategi marketing. Kan kamu punya cara berpikir yang yang cerdas. Betul nggak sih saya ngomong? Dan yang udah pernah beli mesin ini, kerasa nggak bantuan daripada mesin ini? Mereka rata-rata ngomong apa? Wah Pak, kalau nggak ada mesin ini Pak, keteter kita Pak. Banyak kebutuhan yang nggak bisa ketutup Pak. Malahan kalau saya punya uang lagi, saya mau beli lagi Pak mesin ini. Itulah suara daripada konsumen yang pakai ini. Tapi kalau kami pakai yang serbuk, nah jujur aja, ya supaya ini paham juga, 15160 ini, kalau kamu di servis di tempat orang lain, ya, kalau kamu servis di tempat orang lain, itu pasti banyak kecewanya. Kenapa? Kemarin saya sudah ngulas, servis mesin ini udah berapa ratus kita servis. Dan kita nggak ada servis pakai tipe yang lain. Dispesialiskan untuk 15160 dan WFC. Sama WFC. Ya. Jadi karakter mesin ini atau penyakitnya rata-rata ini nggak akan jauh-jauh lah penyakitnya, ya sekitar itu juga. Karena kita udah terbiasa bongkar, terbiasa kita servis tiap hari puluhan mesin, ya, bukan satu mesin. Itu kita sudah paham cara mengatasinya. Nah sekarang mesin ini untuk di dealer yang lain ini termasuk barang yang omsetnya kecil di tempat lain. Di tempat lain itu omsetnya kecil. Jadi si teknisi itu walaupun mungkin di service centernya juga, itu jarang sekali menerima servisan mesin ini. Jarang sekali menerima servisan mesin ini. Nah, jadi dengan jarang tadi, ilmunya dapat nggak? Coba saya tanya. Iya, jarang juga ilmunya. Karena jarang yang servis, ilmunya juga dia sedikit. Iya kan? Nah, karena dia ilmunya sedikit, otomatis dia kurang menguasai daripada karakter mesin ini. Jadi hanya dicoba-coba di. Nah akhirnya apa? Dijadi kelinci percobaan. Lihat di YouTube. Bisa bongkar nggak bisa pasang. Datang ke sini ditanya kenapa itu mesin sampai aut-autan baru bawa ke sini. Saya saking kreatif saya Pak. Saya saking kreatifnya saya. Jadi ya lihat dari YouTube, saking kreatif ya udah bisa bongkar, ya akhirnya nggak bisa pasang, bawa ke sini aja ya.
Ini tuh nggak gampang ini, 119 item spare part. Bukan 10 bukan printer kecil, maka yang teknisi yang bisa membongkar itu printer kecil itu nggak bisa bongkar ini, nggak bisa. Saya sekali lagi, saya nggak bisa. Ya, makanya kemarin saya bilang, saya ada beberapa kali saya telepon yang jual, yang suka di online, di mana di Facebook ya, yang saya telepon. Dia pampangan banyak barang. Padahal itu mungkin foto siapa, nggak tahu kapan punya ya, kita juga nggak ngerti. Nah, saya pikir wah barangnya banyak, saya ingin tahu. Ya namanya juga pedagang, ingin tahu. Ready nggak Pak? Wah kalau yang ini nggak ready Pak, ini inden Pak. Jangan ngomong di sheet, jangan ngomong di Facebook. Kita pergi ke segitiga Mas Ya. di Bandung. Itu kan daerahnya ini, daerahnya printer. Tanya, ada nggak ready mesin ini? Tidak ada. Inden semuanya. Inden. Karena termasuk mesin yang tidak terlalu laku di mereka. Tapi bagi di Sinarjaya sangat laku. Karena semua kopi center yang sudah puluhan tahun mereka udah tahu bahwa fungsi mesin ini sangat luar biasa. Nah, keduanya juga udahlah nggak usah apa namanya tuh cari sana cari sini lah. Nanti ujung-ujungnya dapat barang jelek gimana segala. Yang jelas tuh bukan masalah apa, yang jelas kalau ada apa-apa, servisnya gampang. Servisnya ditangani sama Sinarjaya langsung. Kita mengeluarkan kartu garansi sendiri, tidak menggunakan service center di tempat orang lain. Inilah kartu garansi kita. Langsung kartu garansinya ini CV Sinarjaya. Ini bisa di. Padahal di mesinnya ada kartu garansi yang dari pabriknya. Kami tetap mengeluarkan kartu garansi sendiri. Nah bisa dilihat itu yang servisan kita tuh. Coba kamera bisa lihatkan ke sana. Coba jalan. Itu semua servisan. Kemarin kan kosong kan, hari ini udah penuh lagi. Ya, tiap hari seperti itu. Betul Pak. Jadi ada barusan masuk 2 unit punya Bang Jun ya. Nah ini barusan masuk, Bang Junnya udah pergi sama Bu Nen Suryani. Nah ini 2 unit ini nanti akan langsung kita cek, kita periksa. Yang ini sudah sebagian sudah oke. Yang punya AR siapa Ceng namanya Ceng? Uniresi, ini barangnya udah oke. Nanti Senin dibawa sama Aceng. Nah ini udah oke ya. Setelah kemarin kita servis, sebetulnya hari Senin juga kemarin kita sudah bagus. Ya. Cuman kan tetap di sini kita running dulu biar betul-betul mantap. Jadi dia nggak bolak-balik. Dan alhamdulillah sekarang udah mantap. Punya AR nanti di hari Senin diantar. Hari Senin. Mang hari Senin diantar Mang. Oke. Nah jadi ilmunya teknisi ini justru ini adanya tiap hari mesin datang seperti ini, itu dia sekolah di situ. Ya, jadi makin bertambah. Makin ilmunya makin bertambah. Nah, jadi karena yang datang itu kan penyakitnya berlain-lainan. Tapi tiap hari kita seperti akhirnya memahami gitu. Jadi ini ajang apa? Ajang training dan akhirnya menjadikan ilmu. Bagi sekarang ya kalau ngomong teknisi di sini ya udah lulus. Ya, udah lulus daripada sertifikasi 15160. Nah, terus juga kemarin kan juga dibilangin kan teknik kita perlindungan daripada part seperti apa. Ya, itu terutama. Terus juga headnya seperti apa, bukan 1-2. Meskipun teknisnya jago, kalau nggak dapat percuma. Iya, teknisnya hebat, partnya nggak ada, ya sama aja dengan bohong ya. Orang harus harus tunggu berbulan-bulan. Ya jadi kalau yang nama berbulan-bulan di Sinarjaya nggak ada, nggak main dah bulan-bulan seperti ini modelnya. Ya, inilah sekali lagi yang pakai serbuk mungkin menurut saya perlu dipertimbangkan sekali lagi. Dan kita informasi mudah dapat
mungkin Anda yang sudah beli ini, apa yang belum beli, bisa tanya sama saudara-saudara Anda yang sudah pernah punya Xerox ini atau serbuk ini, apakah mesinnya ada trouble apa enggak? Itu kan bisa kita dapat informasi. Jadi enggak semuanya hanya ya Sinar Jaya aja yang nyanyi terus ya kan. Nah, dikiranya mungkin kita ngibul segala macam. Ya tanya saudara Anda sendiri seperti apa. Yang sudah pakai mesin L1516. Nah, yang 15160 coba tanya. Ini bagaimana menguntungkannya? Di atas sudah ada. Iya, itu yang itu nggak tahu. Yang dulu tuh. Itu tahun 21 punya ini nggak tahu. Ini Pertama ini keluar ya, kloter ini kelebihan ini Epson L155160 ini dia bisa print 6 meter. Ini juga hasil print dari Ini pakai L1. SJ Ink dulu Pak ya. Iya, SN cuma ini Betul, udah ini agak kurang lebih 5 tahun yang 4 tahun yang lalu. 4 tahun lah. 21 ya. Ya, 20. 2020. Sekitar 20. 4 tahunan. Hasilnya memang, nah ini nggak bisa kita ini juga ya Pak ya, nggak bisa Iya. kita pungkiri juga kalau yang namanya die mau yang mahal sekali Gus pun yang ini Dia akan tetap pudar juga. ada pudar. Nah ini karena udah kurang lebih, ini 4 udah tahun. termasuk bagus 4 tahun masih kelihatan gambar gitu. Cuman pudar agak-agak pudar merah sih ya ada, karena ini Nah, pakainya itulah yang die. harus kita memberikan edukasi itu yang sebenarnya. Kecuali pigmen Pak 10 tahun dia. Nah, kalau pigmen kita 10 tahun. Ya. Malah pigmen yang Yang itu yang bawaan ini. lain, yang bawaannya itu luntur. Luntur di photo paper. Ya, luntur. Tapi kalau pakai SJ Ink itu bukan hanya tidak luntur, tahan 10 tahun. Ya untuk pigmen. Maka untuk percetakan yang memerlukan pigmen, yang memerlukan art paper, silahkan coba pigmen Sinar Jaya. Sekali lagi, yang menyatakan ini pigmen kita tidak luntur dan pigmen kita tahan 10 tahun, saya selaku owner Sinar Jaya. Jadi saya tidak mengumbar-ngumbar yang tidak fakta. Karena apa? Ujung-ujungnya nanti jadi bahan koreksian orang. Bahan kritikan orang. Saya nggak mau. Saya ceritakan ini, sekali lagi, pertimbangkanlah 15160 ini untuk supaya membantu menyanggah turunnya omset daripada toner, fotokopi, dibantu sama ini. Ini nanti coba yang sudah pernah beli, konten yang sudah banyak, renungkan, benar nggak omongan Pak Hasan? Betul nggak itu dia menunjang? Betul nggak ini membantu? Coba, jujur pada hati nurani kita. Ini betul-betul sangat menolong. Nah makanya mudah-mudahan ini yang belum punya Epson 15160, ya mungkin bisa merapat ke Sinar Jaya. Nah terus juga sekali lagi hasil daripada print itu bisa spektakuler seperti ini bukan karena daripada semata-mata hanya dari mesinnya aja. Mesin itu peranannya penunjangnya hanya 20%. 20 sampai 30% lah Ya. paling mana. Tapi itulah tinta cair kami yang memberikan keuntungan, memberikan hasil, dan rata-rata dalam 2 tahunan itu jarang orang beli spare part. Itu yang luar biasanya. Betul. Head itu bisa sampai, ya kan tadi nozzle, Cek nozzle sampai 400.000. 400.000. Bahkan ada yang Iya, 500.000. masih bagus kan itu. Berarti 100.000, 200.000 lembar lagi pun masih bagus. Itu udah mencapai hampir 600.000 lembar sampai 700.000 lembar. Tinta cair mana? Saya mau tanya. Coba saya mau tanya. Tinta cair mana yang bisa memberikan counter begitu dahsyat? Nggak ada. Cuman SJ. Nah jadi kalau mungkin pemahaman seperti tadi, kita jangan dianggap wah ini cuman propaganda. Enggak. Tanyalah yang sudah beli mesin ini. Karena yang beli mesin ini udah di mana-mana. Kamu lihat di semua Bandung dan sekitarnya itu Ciri khasnya ada neon box. neon box. Nah, kalau toko ada neon box ini berarti dia beli Epson dari kita. Ya. Dan neon Itu box ini bonusan ya. Iya. Membedakan dari Dan neon box ini
sangat memberikan kontribusi besar Betul. ya bagi kopi center. Kenapa? Kan saya bilang, banyak kan orang yang pakai serbuk, kan nggak punya neon box. Mohon. Di etalasenya tulis sedia Print A3 warna, fotokopi warna, tapi di etalase. di etalase ditempel. Jadi yang tahu kan orang yang ke toko kan, nanya kan. Betul. Kalau kita ini kan dari jauh aja orang udah lihat. Iya. Dan ini ya lah pakai lampu LED supaya Iya. irit. Saya pakai bikin gantungan ini juga yang kuat, takut Iya. orang nanti keropos ninggang kepala orang. Itu bukan kaleng itu gantungannya. Pakai lis aluminium juga sih. Itu akrilik lagi. Bahannya akrilik. Nah, di situ sudah ada keterangan tuh. Epson Copy Color ada bisa dia mengprint 6 meter, F4, A3 dan A3 plus. Nah, pasti orang-orang bakal tertarik itu dengan Copy Color yang di bawahnya ada ukuran-ukurannya. Nah, sekali lagi ya, mumpung kesempatan masih ini, alihlah pakai ini. Betul. Kalau mesin fotokopinya banyak, cukup satu saja. Sisanya ini satu, ini satu. Ya, yang 5890 ya. Cukup. Yang lain mendingan kalau mungkin masih sempat kita sekarang jual. Masih ada nilainya. Kalau udah 2 tahun lagi, 3 tahun lagi jual, itu tinggal di kilo. Ya. Karena mesin fotokopi juga udah harganya juga udah ambruk. Nah, maka pakailah SJ ini yang untuk menunjang usaha Anda. Satu, nah ini juga yang kecilnya, yang untuk di retail, dijual untuk konsumen. Ya, ini satu botol kecil ini bisa untuk ngeprint 4.000 lembar ya. 4.000 lembar. Oh ya Pak, maaf di selang yang lain Ya. juga tolong persiapan. Sekarang kebetulan Pak ada pengiriman yang WFC 5890 ini. Oh iya, oh. Buat ke Tempel. apa nih? Hari Senin kirim. Hari Senin aja kirimnya. Ya, yang Ini pasti aja. kita persiapan aja Alamatnya tulis aja. dulu. Coba di ini aja. Siap. Turunin dulu sebagian. Nggak usah turunin, nggak usah. ya, ini Tempel alamatnya aja. di atas. Jadi dia Ya. tahu. Nah, ini orangnya. Jadi nggak ini ya, nggak ada sold out sebari nggak tahu alamatnya kemana ya. Kita ada bukti pengirimannya, ada alamatnya dan bisa dikonfirmasi sama orangnya. Jadi bukan tulis ini sold out, tapi sold outnya nggak tahu sold out kemana kan. Nah, ini kita nggak pakai trik-trik kayak gini modelnya. Nah, inilah bisa lihat alamatnya. Nah, kalau ini besok semua ludes. Yang 53. Ya, semua mau 53, 58 itu semua ludes karena ini udah waiting list semuanya. Nah, terus juga kita Urusannya yang ini tinta kami nih sampai kita sengaja kilo. Jadi kalau orang beli tinta juga perhatikan. Nah, ini 0 ya. Nah, jadi ini isinya 175-an. Ya, ini botol, dus, segala macam tuh kurang lebih. Jadi ini neto. Nah, kalau orang lain saya nggak katakan nih. Ya, kemungkinan juga ini. Nah, termasuk Kebetulan di lapangan juga Pak, toko-toko belum tahu hasil dari 1 kilo tonernya. nah, Banyak yang nggak ngecek, termasuk toner juga. toner kita bisa dilihat. Nah, Untuk toner 1024. Nah, coba ditimbang yang itu. Nah, ya kan? Jadi ini nggak pasti 1024, bisa aja 1023, bisa juga 1022, bisa juga 1021, bisa juga 1026. Ya, coba. Coba itu yang kemasan sih. Nah, kan bisa aja dengan 1025. Nah, foilnya berapa? Nah, saya bawa foil. Ini foil, ya. Foil, ya. Ini 2 lembar ya. Nanti sangganya ini. Nah, sangganya ini sebelah. Nah, ini berapa? 18. Taruhlah 20. Coba, satu lagi.
Nah, 19 ya. Taruhlah 20. Kalau tadi 1022 23 24 25 berarti ada lebih 4 gram sampai 5 gram. Kami di sini tulis neto 1 kilo neto, ya nggak main-main, karena kita hubungan dengan apa namanya kalau kita kurang berarti kita menipu konsumen. Ya, ini juga sama tuh 1 kilo neto. Ya biar kalian tahu ya bahwa kita ini tidak pernah gini. Ada hasil dari cek di lapangan, ada juga yang Di fotonya. ya, ada di ya? foto aja. Fotonya. Nggak usah ini. Ya, orang pakai merek lain dari Sinajaya. Ada itunya video apa? Coba lihatin. Itu rata-rata misalnya mereka 1010, 101 Pak. 101, Iya. 1001. 1001. Berarti kurang 19. Kalau poilnya 20 gram. Iya. Kalau ini tebal poilnya biasanya Pak ya kayak gini. Ya kita omong 20 gram aja dulu. Betul. Sok. Sok diliatin lagi. Nih. Kelihatan ya? Nah, Berarti tonernya kurang 1 kilo berarti Pak ya? Iya, kurang dari 20. 1 kilo. kurang Kurang 20 gram. kurang dari 1 kilo. Kurang 20 gram. Kurang dari 1 kilo. Ya kan? Jadi kurang kan 19 kan itu. Ya, Berarti kan 20 kurang graman 20 gram. Nah, 20 gram kalau 1 kilonya berapa? Misalkan 120. Harganya berapa? 30.000. Harga tonernya. Harga tonernya bisa nyampe 140-an. Nah, 140.000. 20 gram berapa? Hampir 3.000. Ya, sekitar Hampir 3.000. 3.000. Nah, itulah banyak orang dagang tuh seperti ini. Tinta cair murah-murah, kamu kilo. Coba kamu timbang. Ada nggak sebegitu banyak? Terus kadar warnanya kan kebanyakan air Nah, itu. kandungannya. Kandungan pigmennya berapa? Ya. Yang normal kandungan pigmen itu harus di atas 25%. Kandungan rata-rata mereka tuh 10, mungkin 12, mungkin 10 10 persenan kurang mungkin. Yang penting asal ada Kebanyakannya keluar warna aja sedikit ya udah Itu saya jadi pengaruhnya ke uang. hasil. Nah, kalau kami nggak seperti itu. Nah, karena ini komposisi pabrik ya kita, dan kita sudah ISO. Jadi ini adalah satu komposisi yang sudah stabil dan yang sudah didaftarkan di lembaga ISO. Jadi nggak kita dikurang-kurangin, nggak diapain, ya sesuai dengan apa yang sudah di komposisi yang sudah dilaporkan. Nah, termasuk tadi yang belakangan kami ini packingannya, yang model lama Mana? ini, nah pantatnya seperti ini, ya masih bisa dibuka. Atasnya dibuka dari sini, masih bisa dibuka. Yang baru nggak bisa, semua tutup rapat dan atasnya juga tutup rapat. Dan kalau toh mau dibuka, ya ini hologramnya harus di cutter, ditekan, tekan, baru kita buka. Nah ini, Bukannya seperti ini. nah ini. Nah coba, bagaimana kita untuk memberikan satu protect, termasuk ininya aja vakumnya, ya itu ada tulisan SJ. Coba lihat. No. Ada tulisan SJ. Ini yang dulu belum ada, masih di vakum tapi. Ya, yang dulu nggak ada tulisan SJ, cuman botolnya bulat. Yang sekarang botolnya kotak. Jadi nanti di vakum di sini. Nah ini di vakum, ya ini ada ininya. Nah udahnya coba lihat ini untuk memberikan jaminan keasliannya. Ini di emboss, ini timbul, ya. Ini timbul, bisa lihat? Nah timbul. Ya. Nah, Dari pinggir. lebih lihat? Nah, di situ kelihatan. Nah lebih timbul. Nah jadi kalau sekarang yang hitam itu masih Yang bulat, bulat. karena yang hitam, yang kotak belum datang. Itu sampel yang nanti Nah, hitam juga sampelnya seperti ini hitam memang, ini sampel dari pabrik. Coba dilihat bagaimana kita memberikan protek sama konsumen. Karena barang yang bagus itu pasti akan ada nantinya ada niat orang. Minimal niat dulu. Niat orang untuk memalsu. Nah, kalau yang ini model dulu, ini masih di kemungkinan orang masih bisa diutak-atik.
ya. Tapi kalau yang baru ini udah nggak bisa, karena ini tadi ya, ini di ini apa, ditekan, dan setelah dibuka dus ini sudah nggak bisa digunakan lagi. Makanya disinilah kalau konsumen yang cerdas, ya dia akan mikir, oh makanya dikasih protek seperti ini, berarti ini barang laku nih. Kalau nggak laku nggak mungkin ada satu perlindungan yang sedemikian ketat gitu kan. Itu nah sekarang balik lagi, kalau ini tintanya jelek, kamu ngapain juga pakai macam-macam diganti segala macam pakai emboss segala macam, udah jelas kualitasnya nggak bagus, ya kan? Nah terus ujung-ujungnya omsetnya turun. Nah sekarang ini hasilnya udah bagus, kita protek, takut nanti disalahgunakan oleh orang yang kurang bertanggung jawab dan juga konsumen dirugikan. Nah semua di perubahan ini tidak ada yang dibebankan sama konsumen, semua adalah satu resiko dagang. Sinar Jaya memang memberikan perlindungan termasuk daripada hologram ini, ya. Nah ini hologram, kita ada hologramnya SC. Dan sekali lagi untuk konsumen yang belum memahami tinta SC Ink, ini bisa di universal, bisa dipakai untuk Epson, Canon, HP, Brother, bahkan plotter. Ya, itu semua bisa menggunakan SC Ink. Plotter yang udah tank, ya. Semua printer yang EcoTank ya.
hal seperti ini kok masih mau bohong sama orang. Nah itulah seperti itu. Ya, kalau yang baru ya kamu mau pikir ke sana, ya termasuk saya. Wajar lah. Wajar orang berpikir seperti itu. Cuman kalau yang udah jam terbang yang udah begitu tinggi, mungkin kamu juga belum lahir, Sinar Jaya udah berdiri. Pasarnya juga udah nasional. Nah, pasarannya udah nasional, terus masih mau nipu hanya ya dengan konten-konten yang nggak berkualitas, untuk apa? Kita konten itu mengedukasi, bukan sekedar untuk ini. Jadi, sebelum kita kontenkan, bagus enggaknya. Dan kamu, kalau toh barang kamu keluar, kamu di urutan keberapa kalau ranking itu? Betul. Belajar dulu. Maka saya bilang, waktu ini mengecek daripada tinta cair kita ini, saya habis nggak tahu berapa ratus juta hanya untuk kirim dari sampel dari pabrik-pabrik di mana-mana, melalui FedEx, melalui daripada TNT, melalui apa saja IMS segala macam, itu dengan harga mungkin satu botol ini aja ya bisa mencapai jutaan rupiah, padahal ini harganya berapa? Barangnya aja bisa jutaan rupiah, ongkos. Nah satu, kalau 4 juta kan? Hanya buat riset. Ya? Hanya untuk riset. Belum kita beli merek-merek lain untuk pertandingan. Di mana-mana kita beli. Belum printer habis berapa? Iya. Ya, karena apa? Printer Kalau nanti. mau fair, printer ini nggak boleh campur dengan printernya. Berarti baru semuanya kan? Bayangin, hampir puluhan printer kita hanya untuk riset. Akhirnya setelah kita mendapatkan banyak sekali sampel dari pabrik manapun, akhirnya menjatuhkan ke pilihannya ke pabrik ini. Ini bukan asal import, asal jadi uang, enggak. Kamu besok ada repeatnya. Nah ini yang harus kita pikirkan seperti itu. Nah terus ada orang nanya, kenapa Sinar Jaya nggak jual mesin yang ratusan juta? Kita disesuaikan dengan daya beli masyarakat. Ya mungkin kalau bagi Sinar Jaya mau jual mesin cuman harga 100 juta, 200 juta, 300 juta, ya bukan satu hal yang terlalu luar biasa. Ya, jadi kita pun harus mengukur batas kemampuan konsumen sampai di mana. Dan keuntungan Keuntungan mereka kira-kiranya ini ngapain beli mesin ratusan juta? Ya. Tapi profitnya kecil. Kembalinya lama. Jadi break even point-nya tuh Poinnya lama. Kembali modalnya lama banget. Lama banget. Jadi jangan kita menganggap yang penting kan kita untung. Kasihan yang beli, itu duit duitnya nggak kembali. Bahkan ada sebagian tengah jalan jual gimana? Beli mesin berapa? 200, jual 50 juta, 70 juta, hilang, uangnya hilang begitu nguap aja. Nah kita ngerasain nggak sih? Nah bukan berarti orang tanya kenapa nggak ada yang di luar ini mesinnya nanti. Ya setelah mungkin tahun kemudian ya kita memang ada rencana daripada Sinar Jaya mana tadi? Oh ini. Ya. Mungkin nanti ke depan bentuknya Sinar Jaya itu tampak muka tampak mukanya seperti ini. Ya. Tampak mukanya seperti ini. Terus juga mungkin kalau dari samping, ya di samping kalau dihitung 2 lantai seperti ini. Nah seperti ini. Ya, ini dari belakang, tampak belakang. Nanti ini 2 lantai dulu, nanti akhirnya jadi izinnya sudah izin 5 lantai. Jadi 1 lantainya dari depan sampai ke belakang itu kurang lebih 1.000 meter. Jadi kalau 5 lantai itu 5.000 meter. Nah 5.000 meter nantinya kamu mau naruh mesin apa di sini?
yang mau naruh berapa ribu macam mesin di sini. Itu nanti satu hari kita akan umumkan sama konsumen. Jadi kita bukan nggak ada, tidak mampu jual mesin yang kelas-kelas mungkin beratus-ratus juta seperti itu. Kita tempatnya jual mesin tidak segampang seperti itu. Promosi ya, gemor-gemor ya. Teknisinya mampu enggak? Iya. Iya kan? Betul, Pak. Terus juga itu tenaganya cukup enggak? Biaya kunjungannya berapa? Itu semua dipikul oleh konsumen, kuat enggak? Itu kan ada pertimbangan. Iya. Bukan saya nggak bisa jual. Saya mau jual mesin apa? Yang mungkin sampai miliaran pun kita Sinajaya insya Allah mampu. Cuman kita harus mikir daya belinya masyarakat, kuat enggak? Iya, Pak. Lantas teknisi kita menguasai enggak? Jangan nanti kayak saya kemarin saya konten ngomong apa? Datang mesin, ya, bengong dulu, pegang kening dulu, terima bongkar dulu, pasangnya kemudian nggak bisa, terus lihat-lihat YouTube, terus lihat-lihat apalah tutorial yang sebetulnya tidak semuanya bisa kita atasi. Pada waktu itu apa akhirnya? Main ganti-ganti spare part. Yang dirugikan siapa? Konsumen. Belajar untuk apa? Bertanggung jawab sama orang. Nah, jadi saya toh nantinya kalau ada mesin nantinya karena ruang sini 5.000 meter buka semuanya, saya otomatis harus bisa bekerja sama dengan yang bersangkutan soal masalah soal part dan sama teknis. teknisi apa? Nggak mumpuni. Contoh apa? Serok sekarang. Jual murah 30, 40 berapa juta jual. Udahnya apa? Di tengah jalan spare partnya Spare partnya nanti inden, nanti apa? Ya kan? Tintanya udah mahal, inden sama. Akhirnya ditutup sama taplak meja. sekarang mesin nggak bisa dipakai 1 bulan aja itu. Iya, rugi berapa? Iya. Makanya kan ada yang servis ke sini. Kenapa saya bilang, Har, kalau masih bisa hari ini kirim, selesaikan hari ini. Secepatnya lebih Secepatnya. Kenapa? Takut ada orderan, nanti baik. hilang Nggak masuk. orderannya. Makanya yang nggak dibenerin rugi ya Pak ya? Iya. Yang diambil ada sih. Ada 2 orang yang nggak diambil-ambil di Saya sini. tuh kehilangan. Padahal kalau misalkan Kalau ada mesinnya kan dia udah jadi uang. Mungkin uang servis spare part yang yang gantinya itu kan udah keganti daripada ini. Ya itulah cara berpikir yang umumnya ya orang susah kadang-kadang cara berpikirnya itu cetek. Ya, kalau yang ngerti cepat diperbaiki, cepat supaya bisa jadi uang kan, bisa menghasilkan uang maksudnya. Nah mesin nggak ada mau menghasilkan uang dari mana? Iya kan? Ya itulah sekali lagi ini sorot dulu ke 15160. Ya, inilah katakan ada orang yang niru konten kami mengatakan mesin sultan. Ada yang mesin sultan sudah tiba katakan. Itu kan yang bilang mesin sultan kan dari Sinajaya. Ya. Pertama kita. Dia diturutin sama orang. Jadi ini raih atau dapatkan tipe mesin ini untuk menunjang usaha fotokopi Anda. Jangan lari ke mana-mana karena yang lain-lain spare part tidak terjamin, cost-nya tinggi, tonernya mahal. Ini sekali lagi cuman dengan 600.000 kita bisa mendapatkan 1 set. 1 set ini bisa menghasilkan 40.000 lembar, ya. 1 botol ini bisa menghasilkan 40.000 lembar. Tapi kenyataannya di lapangan ada yang lebih, Pak. Nah, itu. Kalau dia bisa lebih, ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Pak. Ya, Iya. kita senang. Kenapa? Berarti dia makin untung. Nah, makin untungnya dia otomatis kan dia ini. Ada berapa kan konsumen kamu kan udah beli 1 beli lagi. Iya. AR beli ya? AR punya 2 toko, Alfa punya 2 toko, 2 mesin. Itu juga menyusul sebentar lagi insya Allah yang WF, Pak. Itulah yang
yang udah beli ini pasti kerasa untungnya Udah kerasa. daripada mesin ini. Kenapa? Lindungan spare part, lindungan servis itu dijamin sama Sinar Jaya. Betul. Itu hebatnya daripada mesin tarik. Oke, mungkin kalau nggak ada kepentingan yang lain, ya saya sampaikan hal ini sekali lagi. Saya ingatkan 15160. Kalau punya ini, terbantulah omset kamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.